dengan segala keterbatasan dia tuh sekeren itu. Di salah satu prestasinya yang bikin aku takjub banget itu adalah dia berhasil menyutradarai film pendek judulnya Masih Tanda Tanya yang udah tayang perdana kemarin Maret. Tokoh laki-lakinya yang di Fabel Netra ini namanya Adit juga loh Mas. Waduh. Kalau kendala sih pastikan ya di visual ya. Kalau soal audio kan bagi kami teman-teman netra kan nggak ada masalah. Benar. Nah film itu kan audio dan visual satu paket kan Betul. ya. Hai kawan UGM, kita Halo. jumpa lagi di UGM Podcast. Dit, di episode kita kali ini kita tuh kedatangan kawan UGM yang keren banget. Yes, ya podcast UGM tuh nggak pernah berhenti untuk menghadirkan sosok-sosok inspiratif UGM dan mereka yang berprestasi tentunya dengan materi-materi yang berbobot, Pak. Seperti kawan UGM yang udah hadir di studio podcast kita hari ini, ya kan? Tadi pas aku bukan tadi sih, sebenarnya kemarin sih waktu aku dikasih kayak narasinya tentang dia tuh siapa gitu tuh, sumpah nggak berhenti ngomong keren. Yes. Karena dengan segala keterbatasan dia tuh sekeren itu. Di salah satu prestasinya yang bikin aku takjub banget itu adalah dia berhasil menyutradarai film pendek judulnya Masih Tanda Tanya yang udah tayang perdana kemarin Maret. Oh ya, dan kayaknya itu udah diputer di komunitas-komunitas yang ada di Jogja mungkin ya? Kayaknya ya? di seluruh Indonesia, Seluruh deh Indonesia malah. ya? Dan kabarnya juga Mbak, kemarin juga aku dapat info, salah satu narasumber kita ini pernah menjuarai lomba catur sama lomba golbol namanya. Itu salah satu olahraga yang khusus untuk ya penyandang tunanetra. Keren banget kan? Keren banget loh. Nah, Ya. kita kayaknya gak cukup kalau cuma ngomong keren sampai Yes. ratusan kali. Kita hadirkan langsung di studio podcast UGM salah seorang yang kita sebutkan tadi keren sekali. Sudah hadir di studio podcast, ada Aulia Rahmi Kurnia. Halo Aulia. Halo Mbak, halo Mas. Iya. Aulia dari Sastra Indonesia. Iya, Angkatan? Sastra Indonesia, angkatan 2022. Sama loh Oh, kita. Tapi baik. kerenan kamu jauh. Kalau Angkatannya juga Makasih, jauh. makasih. iya sih. Oke, Oke. tapi memang keren banget. Aku pengen tahu lebih jauh tentang prestasi Aulia, boleh ya? Boleh Boleh. banget. Kalau Tapi sebelumnya Mm-mm. kayaknya aku mau nanya-nanya dulu deh. Kamu gimana Aulia kuliahnya? Berarti udah semester? 3. Gimana kuliahnya? So far gimana? Maksudnya kayak apakah fine di kampus? ada kendala atau Iya enggak gitu. gitu? Kalau kendala sih pasti ada lah ya, tapi ya semuanya bisa dilalui. Dengan baik. Ya, gitu. Teman-teman dilalui dengan gimana? baik. Teman-teman juga udah mulai paham kalau salah satu temannya ada yang disabilitas, yang ya sedikit banyaknya perlu bantuan. Ya, teman-teman udah Syukur. pada paham gitu. Banyak- Kamu berarti sama Yubita sekelas gak sih? Enggak, Oh enggak ya? beda ya. iya beda. Berarti teman-temannya ya suportif juga ya ke Aulia ya? Iya, Oke, dulu boleh cerita nggak first impression kamu? Alhamdulillah aku diterima di UGM. Perasaan kamu gimana 1 tahun yang lalu? nggak nyangka sih. Kamu asalnya dari mana sih? Asalnya dari Jakarta. Jakarta. Iya, Dan Tapi dari kecil di Jakarta atau baru sekarang pas kuliah di Jogja? dari kecil di Jakarta. Mm-mm. Tapi habis itu ke Jogja untuk sekolah di SLB gitu Dari? dari tahun 2014. Berarti dari SD? Iya, Oh, dari SD ya? SD. Berarti SD, SMP, SMA lanjut kuliah tuh di Jogja terus ya? Iya. Oh, gitu. Dulu kalau boleh tahu kamu pengen kuliah di UGM kenapa sih? Dulu enggak. Oh dulu enggak. Pengen tip terbesit UGM kapan? Sebenarnya kalau dulu tuh sebenarnya pengen, cuma kayak nggak kuat gitu keinginannya untuk di UGM tuh. Apa ya? Ya hanya sekedar buat membahagiakan orang tua gitu kan. Nih Aulia daftar UGM gitu kan. Awalnya tuh dari daftar aja orang tua udah seneng banget, udah dukung gitu kan. Terus apalagi alhamdulillahnya
lolos, ada pengumuman keterima kan. Aku waktu itu ikut jalur mandiri kan, UTUL. Nah terus kayak nggak nyangka banget, padahal menghadapi ujiannya aja udah apa ya, ibaratnya ya ini mah udah pertolongan Tuhan aja lah gitu kan. Nothing tulus lah ya. Iya, Oke, tapi akhirnya alhamdulillah kamu diterima jadi mahasiswa UGM alhamdulillah ya. iya. Wah, luar biasa sekali loh Iya. ini Aulia. Aku ya yang nanya. Jadi apa namanya? Kamu kan tadi udah cerita ya gimana first impressionnya kamu keterima dan lain sebagainya. Lanjut di pertanyaanku yang pertama tadi, aku penasaran kalau menurut Aulia sendiri fasilitas di kampus gimana buat kamu nih? Kalau fasilitas di kampus, kayak fasilitas apa gitu Mbak? Maksudnya apakah dia sudah support untuk Aulia Yang menjalani mungkin, kehidupan perkuliahan sehari-hari gitu? yes. Kalau kayak kan kalau aku pasti kan lebih ke mendengarkan. Nah itu sebenarnya kayak dari buku-buku gitu, ya memang butuh banget sih buku-buku buku perkuliahan yang bentuk soft file gitu kan. Karena kalau bentuk fisik kayak semisal teman-teman nih disuruh sama dosen beli buku. Sebenarnya aku juga pengen beli tapi kayak aduh kalau beli harus kerja 2 kali gitu kan, lama lagi ngejadiin filenya gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah cari-cari di Google juga banyak gitu. Terus minta tolong teman bacain gitu. Terus kalau untuk fasilitas kayak eee, kelas gitu, ya alhamdulillahnya juga masih bisa sih kayak dijangkau gitu. Kayak apa ya, kayak naik naik tangga gitu kan, kalau daripada naik lift kan cuma ke lantai 2 lama banget. Hmm. Ya naik tangga nggak apa-apa gitu kan kadang-kadang, kalau semisal apa tuh namanya, sama Pak security gitu kan, minta tolong diantar ke kelas. Itu kadang-kadang kan juga, ditanyain, "Naik tangga nggak apa-apa ya, Mbak?" Gitu. "Nggak apa-apa, Pak, naik tangga," gitu kan. Ya maksudnya nunggu lift kan cuma ke lantai 2 doang, Lama. lama banget. Belum liftnya nanti turun dulu ke lantai bawah, ke basement, Iya, heeh, benar. Gitu. gitu. Tapi positifnya adalah ya orang-orang di sekitar Aulia sangat-sangatlah suportif ke Aulia gitu ya. Maksudnya Iya, siap membantu Aulia di kala mungkin Aulia kesulitan, terus siap membantu juga kalau misalnya Aulia membutuhkan gitu ya Aulia, betul iya. ya? Oke, Aulia ini kan mohon maaf mungkin di dalam keterbatasannya sekarang prestasinya luar biasa ya Mbak ya. Benar. Tapi apa ya, boleh cerita nggak sih kenapa kok bisa seperti kehilangan pandangan mungkin? Itu kenapa Aulia dulu? Waktu itu masih kecil juga ya jadinya kejadiannya cepet juga kan, dapat cerita dari orang tua kan, ya salah obat terus, kamu, apa namanya, kayak tidur terus. Terus habis itu kan pas setelah 3 minggu itu, pas, membuka mata tuh, ya itu, menyadari bahwa penglihatannya udah menurun, gitu. Oke, tapi ini luar biasa loh. Ini salah satu hal yang menurut saya inspiratif sekali di tengah keterbatasannya. Prestasinya itu luar biasa sekali. Iya. Goalball itu bisa dibilang kayak sepak bola berarti ya? Heeh. Itu kamu Hmm. waktu kapan sih sebenarnya juara kayak catur, goalball Mm-mm. gitu? Kalau goalball sendiri sebenarnya dia ya kita main bola tapi pakai tangan. Sebenarnya mirip kayak voli lah ya. Cabang Kamu olahraga. main goalball itu dari SD, SMP atau SMA atau pas kuliah sih? Dari SMP. Oh dari SMP. Iya. Kalau catur? Catur ya sebenarnya barengan aja sih kayak goalball, catur tuh latihan dari
apa ya? Ya kan dulu aku tinggal di asrama kan. Nah, di asrama tuh kayak ada kegiatan olahraganya juga. Jadi ya ikut-ikutan aja lah, ikutan em, olahraga yang kamu minati gitu. Hmm. Ah, minat nih sama golbol sama catur gitu. Oh Ya gitu. udah akhirnya Heeh. ikutan. Ya alhamdulillahnya dipercaya buat waktu itu pertama kali pas 2018 dipercaya buat jadi apa namanya? Buat jadi yang mewakili Sekolah gitu ya. teman-teman dari DIY Hmm. di nasional waktu itu, di kejuaraan nasional. Nah, alhamdulillahnya waktu itu juara 3. Oh, Keren. keren loh juara Itu 3. pertama kali sih pas 2018 itu. Berarti kamu tuh awal mulanya karena dari asrama itu ya. Iya. Terus mulai kenal catur, mulai kenal golbol, terus ikut kompetisi sampai Iya. nasional gitu Iya. ya. SMP berarti. Tadi mana SMP lupa ya. aku. Oh ya Iya, SMP SMP. benar. Tapi boleh tahu nggak apa sih mimpi besar kamu yang pengen kamu wujudin sekarang atau kedepannya sih Aulia? Kalau mimpi besar yang ingin aku wujudkan ke depannya sih ya pasti lulus cepet. Waduh, cepet. Amin, aku Amin, aminin Lulus amin, ya. amin. cepet, amin. Terus ya mendapat nilai terbaik. Dan apa ya, dan ya pastinya membahagiakan orang tua dan orang-orang di sekitar. Amin. Amin. Kita amin Amin. jamaah nih sama Iya, seluruh yang semuanya dengerin ngaminin podcast. nih ya. Oh iya, tadi kan udah nanya tentang catur, tentang golbol. Aku yang penasaran tentang ini film. Mm-mm. Kamu bikin film itu berarti udah kuliah ya? Iya, Udah kuliah dalam rangka? ya dalam rangka waktu itu untuk berkarya aja sih Mbak. Berarti kamu sama teman-teman apa bikinnya? Sama teman-teman ada komunitas namanya teman-teman Sat Adira Jasa. Mm-mm. Mm-mm. Itu di luar kampus atau di dalam kampus sih? Di luar kampus. Oke, terus kamu join itu? Iya, aku join itu. Terus kan project dari komunitas Sat Adira Jasa itu kan membuat film. Ya belajar dan membuat hasil dari belajar tersebut gitu Mbak. Mm-mm. Mas. Kamu Nah, berberapa akhirnya- itu? Kenapa? Berberapa? Ada berapa orang di 6. dalam tim? Oke, terus Berenam habis orang itu? dan kesemuanya difabel netra. Wow. Hmm. Sumpah. Iya. Terus ceritain dong gimana prosesnya dong. Proses apa nih Mbak? Kamu kan Pembuatan kamu yang filmnya. ngedirect kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, berapa lama? Terus gimana cara Cara kamu ngedirectnya? mendirect. Yang Mm-mm. main siapa gitu? Kalau waktu itu sih kurang lebih 2 bulanan ya sama sampai jadi filmnya. Mm. 2 bulanan dari proses praproduksi terus sampai dengan produksi sampai dengan pasca produksi itu sekitar 2 bulanan Hmm. gitu. Awalnya sih ya kan gabung di komunitas itu kan udah setahunan ya waktu itu. Kan awal dibentuk komunitas itu kan memang dari kelas belajar sih awalnya, kelas belajar film, kelas belajar ya belajar menulis skenario, belajar ada belajar menyutradarai juga. Nah, di situ kan kita belajar, habis itu bentuk komunitas. Nah, di situ karena kita pernah diajarkan bagaimana caranya menulis skenario, bagaimana caranya menjadi sutradara, dan pada akhirnya memang satu-satu dari kami berenam ya akan menjadi sutradara juga gitu. Karena output dari hasil belajar itu gitu loh Mbak Mas. Oke, judulnya masih tanda tanya. Iya, masih tanda Ceritanya tanya. tentang apa? Ceritanya tuh tentang isu disabilitas gitu sih. Mm-mm. Ada sepasang kekasih yang ya kisah apa ya cerita-cerita masa kini lah. Oh, romansa cinta Iya. gitu ya. Tapi kan bedanya ini sepasang kekasih, terus yang laki-lakinya itu difabel netra, Mm-mm. terus yang perempuannya
awas non difabel. Nah kan menjalin, ya biasalah ada bumbu-bumbu banyak yang ngejar-ngejar si ceweknya ini gitu kan. Tapi si ceweknya itu nggak mau sama orang-orang yang ngejar-ngejar, padahal ibaratnya kan yang ngejar-ngejarnya nih sama dengan si ceweknya lah, non difabel gitu kan. Tapi si ceweknya nggak mau, tetap ya dia pengennya sama si pacarnya ini gitu. Nah habis itu kan seiring berjalannya waktu, kedua orang tua saling setuju kan gitu, tapi ada permasalahan di hati si lelakinya kan. Tokoh laki-lakinya yang difabel netra ini namanya Adit juga loh Mas. Waduh, mungkin situ saya. Iya namanya Adit Namanya juga. Adit juga. Gitu. Kan Terus akhirnya namanya Adit. Nah si Adit ini dia punya ganjalan di hatinya. Bagaimana kalau nanti ketika dia menikah, terus dia mempunyai anak difabel juga sama seperti dia. Dia punya ganjalan itu di hatinya. Nah pada akhirnya dia tanyakan kepada si ceweknya, kamu gimana nanti kalau kita menikah terus kita punya anak difabel, punya anak yang sama seperti aku gitu kan. Nah di situ si ceweknya ini kan udah di ending kan ya. Si ceweknya ini tuh nggak jawab apa-apa, nggak jawab iya, nggak jawab tidak, hanya alam yang menjawab. Nah makanya akhirnya jadinya disebut film Masih Tanda Tanya. Iya. Oh gitu, langsung gitu. ending aja Iya. gitu ya. Oh, berarti tidak ada akhirnya, nanti akhirnya yang menikah atau gimana gitu? Akhirnya yang menyelesaikan penonton ya. Iya penonton dan gitu. alam. Bikin Nah, sequelnya bagus tuh gitu. kayaknya tuh. Tapi Iya. emang yang namanya Adit selalu penuh tanda tanya. Pak itu ngaca Pak itu ya. Iya. Oke, jadi kan tadi kamu cerita ya, kalau misalnya yang main itu mohon maaf tunanetra juga ya berarti? Enggak ya? Kalau yang main campuran. Heeh. Yang peran jadi tokoh utamanya? Yang tokoh utamanya yaitu yang Adit itu difabel netra, terus yang ceweknya enggak. normal. Ya enggak. Oh gitu. Iya. Kalau sampai proses keseluruhan, misalnya sampai krunya, sampai editornya dan segala macam, teman-teman dari difabel netra juga atau campuran? Rata-rata yang jadi krunya enggak, non difabel. Oh gitu. Berapa Iya. orang totalnya yang bikin produksi pas Aulia yang jadi sutradara? Berapa ya Mbak? Sekitar 15-an. Oh gitu. Iya. Aku sih bisa membayangkan ya, maksudnya kayak kenapa aku tuh berkali-kali ngomong keren, karena kita sebenarnya yang di sini kan kita sering ya produksi kayak gitu terus membayangkan kamu yang ngedirect, terus yang main teman-temannya kayak gitu, makanya kita dari tadi cuma ngomong keren. Kamu pas produksi film itu, ini kan kalau film kan apa ya, sebagai penikmat kan mungkin yang kaitannya dengan visual begitu ya. Kendala kamu selama produksi apa sih pas create film ini tuh? Kayak yang tadi aku tanya. Kalau kendala sih pasti kan ya di visual ya. Kalau soal audio kan bagi kami teman-teman netra kan nggak ada masalah. Benar. Nah film itu kan audio dan visual satu paket kan. Betul. Ya. Nah kalau untuk visualnya saya waktu itu, saya lah waktu itu apa ya, dibantu sih sama kan kami punya mentor juga, terus teman-teman kru juga kan ngebantu juga. Jadi waktu itu tuh kalau soal kayak penataan tempat, terus kayak gambar gitu kan, itu dari apa ya, dari koordinator dari bidangnya masing-masing itu sebelum syuting itu komunikasi dulu sama aku. Jadi semisal dari bagian kamera itu
itu komunikasi dulu, diskusi waktu itu. Mmm, kayak akunya mengutarakan film ini tuh akan dibuat seperti apa, gambarnya akan kayak gimana. Jadi waktu itu, bahas scene per scene gitu. Scene per scene gitu kan, atau adegan per adegan gitulah ya, adegan per adegan. Nanti gambarnya akan dibuat seperti apa di dalam kamera gitu kan. Berarti ada yang asisten terus ya? Iya. Terkait look, visual, wardrobe, setting, kayak gitu-gitu Iya. ya? Mantap, luar biasa. Dan ini katanya sudah diputar di berbagai komunitas pecinta film tanah air. Ini berarti banyak banget yang sudah menikmati hasil karya dari Aulia ya. Terus ada cita-cita pengen bikin lagi nggak? Pasti dong. Kita Mas- doain ya. Masih tanda tanya 2 mungkin. Ya, bener. Aduh. Atau mungkin Mas sudah tanda titik itu besok judulnya ya. Lucu. Karena kan sudah selesai. Adit dalam versi tidak tanda tanya. Yes, betul. Aulia, kamu pernah gak sih kebayang sampai ada di titik ini? Nggak pernah sih. Loh, Hmm, tapi bangga ya sama Iya. diri sendiri. Kalau orang lain aja sebangga itu, kamu juga harus bangga ya sama dirimu sendiri ya. Kamu betul. tuh keren banget tahu. Iya, kamu Makasih. menurutku salah satu orang yang paling inspiratif di UGM loh saat ini. Kamu bisa nyiptain film, kamu prestasinya juga Di luar olahraga biasa juga banyak. cakep ya. Yes, betul. Gitu. Apalagi kamu ini sekarang semester 3 ya. Iya. Semester 3 dan ya harapannya kamu tadi mimpimu kamu bisa lulus cepet. Itu juga salah satu mimpi besar yang harus kamu wujudkan dan itu sangat luar biasa sih menurutku. Ya, makasih Mas. Oke. Mungkin terakhir Pesan-pesan eh, dong Aulia Aulia, buat pesan. teman-teman yang dengerin podcast kita Mm-mm. supaya semangatnya nggak kalah sama kamu. betul. Kalau pesan-pesan sih kan pasti ya, jangan berhenti untuk berkarya karena ya hidup ini ya untuk berkarya dan berkarya terus. Dan berkarya itu tidak memandang kamu siapa, saya siapa, dan ya kita semua sama gitu. Yes. Terima kasih banget ya Iya. Aulia. Ini insight-nya luar biasa Iya. dari Aulia. Kita sampai terhanyut gitu loh. Iya. Sampai ini mau closing tuh kita kayak jadi up banget jadi kayak Iya. karena kayak jadi sadar gitu loh. Kadang-kadang Yes. tuh kita terlalu tidak bersemangat Betul. Padahal atas apa yang kita miliki. yes, Asik. gitu. Betul sekali tapi memang ya ini bisa dicontoh juga oleh kawan UGM ya Mbak ya. Maksudnya di tengah keterbatasannya Aulia bisa create sesuatu yang spesial dan inspirasional sekali dan bisa dinikmati oleh halayak banyak. Iya, kalau Aulia aja semangat, kalian juga jangan kalah semangat. Yes, Begitu. betul sekali. Dan bagi kawan UGM pokoknya terima kasih sekali sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast UGM untuk episode hari ini. Terima kasih juga untuk Aulia. Thank you ya Ya, buat waktunya. Tetap semangat buat kamu, sehat selalu. Yes, Ya, dan terima kasih juga Mbak Masnya. sama-sama Aulia Dan sehat semua selalu. kawan UGM. Yes. Semoga lancar kuliahnya semuanya, Amin. bisa lulus cepat, tadi cita-citanya bisa Amin. terwujud gitu ya. Aku pengen tanya cita-citanya Aulia apa sih? Cita-cita pengen jadi penulis. Wah, amin. 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 Jadi ini sebelum closing ada pertanyaan susulan pemirsa gitu. Yes, Tapi betul. kita aminin ya. Yes. Dan buat semuanya yang dengerin podcast kita dan merasa bahwa podcast ini perlu untuk kalian dan teman-teman kalian dan siapapun yang membutuhkan untuk mendengarkan atau disemangatin sama Aulia, jangan lupa di-share di berbagai platform media sosial kalian. Betul sekali, karena itu juga bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan inspirasional. Betul. tentunya. Ya, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye Aulia.